Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu Guru sudah sangat sering dengar dengan istilah profil pelajar Pancasila. Tetapi mungkin di antara kita ada yang masih pengetahuannya setengah-setengah, ada yang masih abu-abu. Oleh karena itu, kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengetahuan mengenai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya, profil pelajar Pancasila itu apa sih? Dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran di kelas, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan bagaimana implementasinya pada pembelajaran di sekolah, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, berikut adalah penjelasan terkait profil pelajar Pancasila. Jangan di skip video ini supaya penjelasan yang saya berikan bisa diterima dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering sekali mendengar dengan istilah P3, P4 ataupun P5. Sebenarnya apa itu P3, P4 dan P5 dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Nah, P3 ini Bapak Ibu adalah singkatan dari profil pelajar Pancasila, sedangkan P4 adalah singkatan dari penguatan profil pelajar Pancasila, dan P5 adalah singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Istilah-istilah ini akan sering sekali kita dengar dalam pembelajaran di kelas maupun kegiatan di sekolah ketika kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai fundamental dalam Pancasila. Oleh karena itu, dengan adanya arus global yang semakin deras ini, kemudian apa yang dimaksud dengan pelajar? Pelajar sendiri dalam bahasa Indonesia sinonimnya kata lainnya adalah bisa siswa, kemudian bisa murid, peserta didik ataupun mahasiswa. Semua masyarakat yang sedang berusaha menempuh sebuah pendidikan formal itu dinamakan dengan pelajar. Pelajar sendiri dalam Permendikbud dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Di antaranya ada tingkat TK, kemudian tingkat dasar atau sekolah dasar, kemudian tingkat SMP sekolah menengah, dan tingkat SMA sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan dan juga dengan universitas. Nah, pelajar dalam Permendikbud sendiri dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah taman kanak-kanak atau Rodotul Alfal, kemudian yang kedua adalah sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, kemudian SMP, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan yang jenjang selanjutnya yaitu SMA, sekolah menengah atas, ataupun SMK, sekolah menengah kejuruan, ataupun MA, madrasah aliyah, ataupun MAK, madrasah aliyah kejuruan. Dan tingkat paling akhir yaitu universitas. Profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu, sebenarnya didasari oleh kerisauan dari para pemikir atau para pemerhati pendidikan di Indonesia, khususnya pada saat ini di mana pergerakan dari teknologi di dunia ini semakin maju. Adanya revolusi industri 4.0 ataupun era society 5.0 ini mendorong bangsa Indonesia memikirkan bagaimanakah caranya pendidikan di Indonesia ini bisa mengikuti perkembangan zaman tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam pribadi-pribadi bangsa Indonesia. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya digunakan untuk menjawab pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau karakter dan kompetensi seperti apa yang harus dicapai atau yang harus dihasilkan oleh satuan pendidikan di Indonesia. Pertanyaan inilah yang kemudian memunculkan berbagai argumen terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Pendidikan saat ini seharusnya sudah bisa atau mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi dan juga memiliki kemampuan yang bisa bersaing di kancah internasional tetapi tetap memiliki karakter yang baik. Nah, menjawab pertanyaan besar tersebut, kompetensi dan karakter seperti apa yang ingin dihasilkan oleh pendidikan di Indonesia, maka
adanya analisis atau penelitian-penelitian oleh pihak terkait, oleh pemerhati pendidikan untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, kompetensi dan karakter seperti apa yang harus dihasilkan oleh pendidikan di Indonesia ini, maka para pemerhati pendidikan kemudian melakukan analisis terkait dengan faktor internal dan juga faktor eksternal yang ada di Indonesia. Faktor internal ini meliputi bagaimanakah jati diri bangsa Indonesia, kemudian cita-cita bangsa Indonesia dari awal hingga akhir, kemudian juga ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Proses pendidikan yang ada di Indonesia ini tidak boleh meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dan kemudian tidak boleh berpaling dari ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian faktor eksternalnya sendiri adalah dengan memerhatikan bagaimanakah tingkat perkembangan terkait dengan teknologi dan informasi, khususnya pada tantangan abad 21 ini, di mana setiap negara saat ini sedang bersaing untuk bisa menjadi negara yang terkuat untuk menghadapi berbagai tantangan, baik itu dari tantangan teknologinya, kemudian budayanya, dan kemudian pendidikannya, dan yang lain-lainnya. Kemudian setelah mengalami berbagai proses dan analisis yang panjang sekali, sehingga oleh pakar dan pemerhati pendidikan, pertanyaan tersebut dijawab oleh satu kalimat, yaitu dengan profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3 kunci inilah yang kemudian menjadi dasar di mana profil Pancasila ini diterapkan di dalam pendidikan Indonesia. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu, ada 3 kunci yang menjadi kunci dasar dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar sepanjang hayat. Jadi di sini yang dimaksud pelajar sepanjang hayat itu adalah peserta didik mampu menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang telah ia terima dalam bangku sekolahnya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hingga ia bisa tumbuh terus dalam masyarakat. Ini yang dimaksud dengan pelajar sepanjang hayat. Yang kedua adalah kompeten. Jadi, pelajar Pancasila ini harus memiliki kompetensi, baik itu kompetensi abad 21 maupun kompetensi-kompetensi lain yang mendukung perkembangannya dan yang mendukung kemajuannya dalam menghadapi arus kehidupan. Dan yang terakhir adalah karakter. Jadi, peserta didik Indonesia ini harus memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, karakter-karakter tersebut apa saja nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu melalui apakah profil pelajar Pancasila ini dibentuk. Implementasi dari profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu dapat dibentuk ataupun diimplementasikan dalam 4 hal, melalui 4 hal. Yang pertama yaitu kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas. Dalam hal ini, profil pelajar Pancasila ini include dalam materi-materi pembelajaran dalam kelas. Nah, untuk kurikulum merdeka, bagi sekolah yang sudah menerapkan, kegiatan intrakurikuler harus mencantumkan dari P3 itu sendiri, profil pelajar Pancasila. Kemudian dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu diimplementasikan dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila itu dapat dibentuk melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang mengembangkan minat dan bakat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing karena setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, sehingga kegiatan ekstrakurikuler ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila ini bisa dibentuk melalui kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler inilah Bapak Ibu yang kemudian disebut sebagai proyek profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan proyek ini dilakukan oleh satu sekolah dengan mengambil tema dari dimensi-dimensi yang diperlukan oleh sekolah, kemudian dikembangkan bersama dengan berkolaborasi dengan wali murid, dengan masyarakat, ataupun dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila ini dapat diimplementasikan melalui budaya sekolah. Budaya sekolah ini adalah iklim atau suasana yang dibentuk dalam sekolah, kemudian ini bisa menjadi suatu karakter atau ciri khas dari sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini dapat dikuatkan atau dibentuk melalui 4 cara.
Yang pertama melalui kegiatan intrakurikuler, yaitu include dalam pembelajaran dalam kelas. Yang kedua melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pengembangan minat dan bakat siswa. Yang ketiga melalui kegiatan kokurikuler atau kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah melalui budaya sekolah, yaitu pembiasaan-pembiasaan atau suasana atau iklim yang diciptakan sekolah untuk membentuk suatu ciri khas dari sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi utama yang harus dikembangkan oleh sekolah. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinakaan global. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir kreatif. Nah, keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini adalah satu kesatuan utuh ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan, tetapi memang implementasinya bisa diambil salah satu dalam kegiatan yang lain, satunya di kegiatan yang lain, satunya di kegiatan yang lain bisa diimplementasikan seperti itu, tetapi keenam-enamnya ini merupakan satu dimensi kesatuan yang harus dibentuk dan harus diterapkan kepada peserta didik. Harapannya nanti peserta didik akan bisa memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian memiliki karakter yang baik, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Keenam dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu harus diterapkan sedini mungkin pada pelajar Indonesia, sehingga profil pelajar Pancasila ini juga diterapkan pada tingkat kanak-kanak, di mana nanti ada fase-fase atau ada tahapan-tahapan yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan anak, dari fase dasar hingga fase A, B, C, dan seterusnya, hingga nanti anak-anak mampu memiliki semua kompetensi dan memiliki karakter yang memang diinginkan dari bangsa Indonesia, dari pendidikan Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu dimensi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi, pelajar Pancasila adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, keimanan dan ketakwaannya ini Bapak Ibu termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap alam, dan terhadap negaranya. Jadi pada dimensi 1 ini, peserta didik ini berpikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai panduan untuk memilah, kemudian juga untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, serta menjaga integritas dan keadilan. Peserta didik ini mampu menerapkan setiap dari dimensi-dimensi ketuhanan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, terhadap lingkungannya, terhadap diri sendiri, terhadap alam, dan kemudian juga terhadap negaranya. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran-ajaran nilai-nilai ketuhanan, ajaran-ajaran kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan di sekolah, dimensi pertama ini ada 5 elemen kunci terkait beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama yaitu akhlak beragama, yang kedua adalah akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak bernegara. Yang pertama adalah akhlak beragama. Jadi, pelajar Pancasila ini mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayangnya Tuhan kepada umatnya. Pelajar Pancasila menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi ini yang memiliki dan mempunyai tanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi dirinya, sesama manusia dan alam, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Kemudian dia juga bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya sendiri, sehingga penerapan atau manifestasi dari nilai-nilai ketuhanan dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupannya. Penghayatan atas sifat-sifat ketuhanan ini juga menjadi landasan dalam pelaksanaan ritual ibadah atau sembahyang sepanjang hayat,
pelajar Pancasila juga aktif mengikuti acara-acara keagamaan dan ia terus mengeksplorasi guna memahami serta mendalami ajaran, simbol, kesakralan, struktur agama, sejarah, tokoh penting dalam agama dan kepercayaannya, serta berkontribusi terkait dengan hal-hal kepercayaannya terhadap peradaban dunia. Selain memiliki pemahaman terkait dengan nilai-nilai ketuhanan, peserta didik ini juga mampu untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Guru, yang selanjutnya yaitu akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini adalah akhlak yang mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa menjaga kesejahteraan dirinya penting dilakukan bersamaan dengan menjaga orang lain dan merawat lingkungan sekitarnya. Rasa peduli, rasa sayang, menghormati dan menghargai diri sendiri ini terwujud dalam sikap integritas. Nah, ini masuk dalam karakter ya Bapak Ibu, yakni menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan dan dipikirkan karena menjaga kehormatan dirinya. Pelajar Pancasila bersikap jujur, adil, rendah hati, bersikap serta berperilaku dengan hormat. Ia selalu berupaya mengembangkan dan mengintrospeksi diri agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sebagai wujud merawat dirinya, pelajar Pancasila juga senantiasa menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritualnya dengan aktivitas olahraga, aktivitas sosial, dan aktivitas ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena karakternya ini, ia menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, serta berkomitmen untuk setia pada ajaran agama dan kepercayaan serta nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu akhlak kepada manusia. Nah, sebagai anggota masyarakat, pelajar Pancasila ini menyadari bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak mulianya bukan hanya tercermin dalam rasa sayangnya pada diri sendiri, tetapi juga dalam budi luhurnya pada sesama manusia. Dengan demikian, pelajar Pancasila mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Pelajar Pancasila mengidentifikasi persamaan dan menjadikannya sebagai pemersatu ketika ada perdebatan dan konflik. Ia juga mendengarkan dengan baik pendapat yang berbeda dari pendapatnya, menghargainya dan menganalisisnya serta kritis tanpa memaksakan pendapatnya sendiri. Pelajar Pancasila adalah pelajar yang moderat dalam beragama. Ia menghindari pemahaman keagamaan dan kepercayaan yang eksklusif dan ekstrim, sehingga ia menolak prasangka buruk, diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan terhadap sesama manusia, baik karena perbedaan ras, kepercayaan, maupun agama. Pelajar Pancasila bersusila, bertoleransi, dan menghormati penganut agama dan kepercayaan lain. Ia menjaga kerukunan hidup sesama umat beragama, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memberikan label negatif pada penganut agama dan kepercayaan lain dalam bentuk apapun, serta tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Pelajar Pancasila juga senantiasa berempati, peduli, murah hati, dan ulas asih kepada orang lain, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Dengan demikian, pelajar Pancasila selalu berupaya aktif mendukung kegiatan-kegiatan positif di masyarakat, serta menolong orang-orang yang membutuhkan dan mencarikan solusi terbaik untuk mendukung keberlangsungan kehidupan mereka. Pelajar Pancasila juga senantiasa mengapresiasi kelebihan orang lain dan mendukung mereka dalam mengembangkan kelebihan tersebut. Bapak Ibu Guru hebat, yang selanjutnya yaitu akhlak yang keempat, yaitu akhlak kepada alam. Nah, sebagai bagian dari lingkungan, pelajar Pancasila mengejawantahkan akhlak mulianya dalam tanggung jawab, rasa sayang dan peduli terhadap lingkungan dan alam sekitar. Pelajar Pancasila menyadari bahwa dirinya adalah salah satu di antara bagian-bagian dari ekosistem bumi yang saling mempengaruhi. Pelajar Pancasila juga menyadari bahwa sebagai manusia, ia mengemban tugas dalam menjaga dan melestarikan alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut membuatnya menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar
sehingga ia menjaga agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Pelajar Pancasila tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam, serta mengambil peran untuk menghentikan perilaku yang merusak dan menyalahgunakan lingkungan alam. Pelajar Pancasila juga senantiasa reflektif, memikirkan dan membangun kesadaran tentang konsekuensi atau dampak dari perilakunya terhadap lingkungan alam. Kesadarannya ini menjadi dasar untuk membiasakan diri menerapkan gaya hidup peduli lingkungan, sehingga ia secara aktif berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Pelajar Pancasila memiliki serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Ia menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Akhlak pribadinya mendorong pelajar Pancasila untuk peduli dan membantu sesama untuk bergotong royong. Ia juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama sebagai dampak dari akhlak pribadinya dan juga akhlaknya terhadap sesama. Keimanan dan ketakwaannya juga mendorongnya untuk aktif menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud cinta yang dimilikinya untuk negara. Bapak Ibu guru hebat, ada elemen-elemen ataupun sub-elemen dari dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemen tersebut ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Di mana setiap elemen tersebut memiliki sub-elemen. Akhlak beragama memiliki sub-elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksana agama atau kepercayaan, kemudian akhlak pribadi memiliki elemen integritas, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, akhlak kepada manusia mengutamakan kesamaan dengan orang lain dan menghargai pendapat, berempati kepada orang lain, kemudian akhlak kepada alam, menjaga lingkungan, memahami keterhubungan ekosistem bumi, dan terakhir akhlak bernegara, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya yaitu dimensi kedua, yaitu berkebinekaan global. Indonesia adalah negara yang majemuk dari segi etnis, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan, serta kelompok identitas dan kelas sosial lainnya, termasuk jenis kelamin, pekerjaan, dan status ekonomi sosial. Pelajar Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dan kemajemukan masyarakat tersebut menyadari bahwa keragaman adalah kenyataan hidup yang tak bisa dihindari. Pelajar Indonesia memiliki identitas diri dan sosial budaya yang proporsional dan juga menyadari serta mengakui bahwa dirinya berbeda dengan orang lain dari satu atau beberapa aspek identitas. Ia menanamkan nilai dan kesadaran akan kebinekaan ini pada dirinya, sehingga membuatnya menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai perspektif orang lain. Pelajar Indonesia tidak menganggap kebinekaan sebagai ancaman, sebaliknya ia memandangnya sebagai kekayaan budaya untuk dieksplorasi, diapresiasi, dan terus dikembangkan, serta sebagai peluang untuk berkolaborasi dan mempersatukan bangsa. Ia juga melihat kebinekaan sebagai kesempatan untuk berkontribusi, mengamalkan ilmu pengetahuan mereka untuk berpartisipasi dalam membangun hubungan antar kelompok sosial budaya yang lebih harmonis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Berkebinekaan dalam konteks ini merupakan himpunan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pelajar Indonesia terkait keberadaan diri, kelompok, budaya, di lingkungan lokal dan global yang majemuk. Dalam konteks bernegara, kebinekaan global mendorong berkembangnya kebanggaan dan pemahaman terhadap keberagaman dan identitas nasional, semangat kebangsaan, persatuan, dan patriotisme yang utuh serta kecintaan terhadap tanah air sebagai wujud dari nasionalisme. Elemen kunci dari kebinekaan global meliputi yang pertama, mengenal dan menghargai budaya,
Yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang keempat, berkeadilan sosial. Nah, yang pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya. Pelajar Pancasila mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara berkomunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok. Selain itu, pelajar Pancasila juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang kedua yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya. Pelajar Pancasila berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan setiap budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesaling pahaman dan empati terhadap sesama. Yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Pelajar Pancasila secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, termasuk perundungan, intoleransi, dan kekerasan, dengan mempelajari keragaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kebinekaan. Hal ini membuat pelajar Pancasila menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang setara dan harmonis antar sesama. Dan yang terakhir yaitu berkeadilan sosial. Pelajar Pancasila peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Ia percaya akan kekuatan dan potensi dirinya sebagai modal untuk menguatkan demokrasi, untuk secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu Guru hebat, pada dimensi kedua ini berkebinekaan global terdapat 4 elemen dan juga terdapat beberapa sub-elemen yang mendasari dari 4 elemen tersebut. Yang pertama, elemen pertama yaitu mengenal dan menghargai budaya. Adapun sub-elemennya adalah mendalami budaya dan identitas budaya. Kedua, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Elemen yang kedua yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya. Adapun sub-elemennya meliputi berkomunikasi antar budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Elemen yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Adapun sub-elemennya meliputi refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, menyelaraskan perbedaan budaya. Dan elemen yang terakhir yaitu berkeadilan sosial, yang meliputi aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, dan memahami peran individu dalam demokrasi. Dan yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Bapak Ibu, jadi berdimensi bergotong royong ini pelajar Indonesia ini memiliki kemampuan bergotong royong yang baik, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong antara lain yaitu yang pertama kolaborasi, kedua kepedulian, yang ketiga berbagi. Nah, setiap elemen-elemen tersebut memiliki berbagai dimensi. Yang pertama adalah kolaborasi. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja bersama dengan orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain, dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Ia terampil untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi demi mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan keberagaman latar belakang setiap anggota kelompok. Pelajar Pancasila mampu merumuskan tujuan bersama, menelaah kembali tujuan yang telah dirumuskan, dan mengevaluasi tujuan selama proses bekerja sama. Pelajar Pancasila juga memiliki kemampuan komunikasi, yaitu kemampuan mendengar dan menyimak pesan dan gagasan orang lain, menyampaikan pesan dan gagasan secara efektif,
mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi, dan memberikan umpan balik secara kritis dan positif. Yang kedua yaitu kepedulian. Pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial. Ia tanggap terhadap kondisi yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Ia merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami perspektif mereka, dan menumbuhkan hubungan dengan orang lain beragam budaya yang menjadi bagian penting dari kebinekaan global. Yang ketiga yaitu berbagi. Pelajar Pancasila memiliki kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting dari kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Melalui kemampuan berbagi, pelajar Pancasila mampu dan mau memberi serta menerima hal yang dianggap berharga kepada dari atau teman sebaya, orang-orang di sekitar lingkungannya, dan lingkungan yang lebih luas. Elemen pada dimensi gotong royong ada 3, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi, di mana setiap elemen ini memiliki subelemen. Elemen kolaborasi memiliki subelemen kerjasama, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, koordinasi sosial. Sedangkan elemen kepedulian memiliki subelemen tanggap terhadap lingkungan, dan persepsi sosial. Sedangkan untuk elemen berbagi memiliki subelemen berbagi. Keempat yaitu dimensi mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Pelajar yang mandiri mampu mengelola pikiran, perasaan, dan tindakannya agar tetap optimal untuk mencapai tujuan pengembangan diri dan prestasinya, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, yang kedua, regulasi diri. Nah, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi ini maksudnya adalah pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi. Hal ini akan membuat pelajar Pancasila mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kesadaran tersebut akan membantunya untuk dapat menetapkan tujuan pengembangan diri yang sesuai dengan kondisi diri dan situasi yang dihadapi, memilih strategi yang sesuai, serta mengantisipasi tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi. Yang kedua yaitu regulasi diri. Pelajar Pancasila yang mandiri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mampu menetapkan tujuan pengembangan dirinya serta merencanakan strategi untuk mencapainya dengan didasari penilaian atas kemampuan dirinya dan tuntutan situasi yang dihadapinya. Pelaksanaan aktivitas pengembangan diri dapat dikendalikan olehnya sekaligus menjaga perilaku dan semangat agar tetap optimal untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Pelajar Pancasila senantiasa memantau dan mengevaluasi upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapainya. Ketika menemui permasalahan dalam belajar, ia tidak mudah menyerah dan akan terus berusaha mencari strategi atau metode yang lebih sesuai untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuannya. Elemen-elemen dari dimensi mandiri ada 3. Yang pertama, elemen-elemen dari dimensi mandiri ada 2. Yang pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Adapun subelemennya yaitu mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Kedua, mengembangkan refleksi diri. Nah, elemen selanjutnya yaitu regulasi diri. Subelemennya meliputi regulasi emosi, penetapan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri dan prestasi, memiliki inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan kendali dan disiplin diri, serta percaya diri, resilient, dan adaptif. Yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Pelajar Indonesia bernalar secara kritis dalam upaya mengembangkan dirinya dan menghadapi tantangan, terutama tantangan di abad 21.
Pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara adil sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan banyak hal berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Pelajar Indonesia yang bernalar kritis mampu memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Selanjutnya, ia mampu menyampaikannya secara jelas dan sistematis. Selain itu, pelajar yang bernalar kritis memiliki kemampuan literasi, numerasi, serta memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini membuat pelajar Indonesia mampu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan. Berbekal kemampuan nalar kritis, pelajar Indonesia mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, baik di lingkungan belajar maupun di kehidupan nyata. Elemen-elemen dari bernalar kritis yaitu yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Elemen yang pertama yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi, pelajar Pancasila memproses gagasan dan informasi baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Pelajar Pancasila memiliki rasa keingintahuan yang besar, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Pelajar Pancasila juga mampu membedakan antara isi informasi atau gagasan dari penyampaiannya. Selain itu, pelajar Pancasila memiliki kemauan untuk mengumpulkan data atau fakta yang berpotensi menggugurkan opini atau keyakinan pribadi. Berbekal kemampuan tersebut, pelajar Pancasila dapat mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan akurat. Elemen yang kedua yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam mengambil keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Pelajar Pancasila mampu menjelaskan alasan yang relevan dan akurat dalam penyampaian masalah, dalam penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Akhirnya, pelajar Pancasila dapat membuktikan penalarannya dengan berbagai argumen dalam mengambil suatu simpulan atau keputusan. Dan yang terakhir yaitu elemen merefleksikan pemikiran dan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri atau metakognisi dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Pelajar Pancasila menyadari proses berpikirnya beserta putusan yang pernah dihasilkannya dan menyadari perkembangan serta keterbatasan daya pikirnya. Hal ini membuat pelajar Pancasila menyadari dan ia dapat terus mengembangkan kapasitas dirinya melalui proses refleksi, usaha memperbaiki strategi, dan gigih dalam menguji coba berbagai alternatif solusi. Selain itu, pelajar Pancasila memiliki kemauan untuk mengubah opini atau keyakinan pribadi tersebut jika memang bertentangan dengan bukti yang ada. Adapun elemen dan subelemen pada dimensi bernalar kritis antara lain, yang pertama, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Subelemennya meliputi mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Elemen yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Subelemennya meliputi menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, elemen merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Subelemennya meliputi refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, menghilangkan stereotip dan prasangka, dan menyelaraskan perbedaan budaya. Yang keenam yaitu dimensi kreatif. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang kreatif. Pelajar Indonesia memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Keorisinalan, kebermaknaan, kebermanfaatan, dan dampak ini dapat berupa hal yang personal, hanya untuk dirinya sendiri, maupun lebih luas untuk orang lain dan lingkungan. Sesuatu yang dihasilkan ini dapat berupa gagasan, tindakan, dan karya nyata. Pelajar yang kreatif menggunakan imajinasi dan pengalamannya secara bebas dalam berkreasi untuk mengembangkan diri,
menemukan kebahagiaan, hingga memecahkan berbagai persoalan. Pelajar yang kreatif mampu mengapresiasi keindahan dan menggunakan berbagai hal di lingkungannya seperti kekayaan alam dan keragaman kultural untuk mengubah dan menciptakan sesuatu. Ia juga selalu berupaya untuk mewujudkan gagasan dan idenya menjadi suatu tindakan atau karya nyata dan cenderung berani mengambil resiko dalam berkreasi dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Elemen kunci dari kreatif ini terdiri dari yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal, kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Elemen yang pertama yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Gagasan ini terbentuk dari yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks. Perkembangan gagasan ini erat kaitannya dengan perasaan dan emosi, serta pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan oleh pelajar tersebut sepanjang hidupnya. Pelajar yang kreatif memiliki kemampuan berpikir kreatif dengan mengklarifikasi dan mempertanyakan banyak hal, melihat sesuatu dengan perspektif yang berbeda, menghubungkan gagasan-gagasan yang ada, mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya untuk mengatasi persoalan, dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Yang kedua, elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Elemen yang kedua yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Pelajar yang kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran digital, realitas virtual, dan lain sebagainya. Pelajar Pancasila menghasilkan karya dan melakukan tindakan didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, pelajar yang kreatif cenderung berani mengambil resiko dalam menghasilkan karya dan tindakan. Dan yang ketiga, elemen memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif dan solusi permasalahan. Pelajar yang kreatif memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi. Ia mampu menentukan pilihan ketika dihadapkan pada beberapa alternatif kemungkinan untuk memecahkan permasalahan. Ia juga mampu mengidentifikasi, membandingkan gagasan-gagasan kreatifnya, serta mencari solusi alternatif saat pendekatan yang diambilnya tidak berhasil. Pada akhirnya, pelajar kreatif mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif ketika menghadapi perubahan situasi dan kondisi. Dimensi yang terdiri dari elemen dan subelemen menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila yang dirancang tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif peserta didik, tetapi juga berfokus kepada sikap serta perilaku peserta didik sesuai dengan jati diri sebagai warga dari bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Demikian tadi adalah penjelasan terkait 6 dimensi dari profil Pancasila. Kemudian, bagaimanakah strategi penguatan dari profil pelajar Pancasila akan saya jelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu Guru hebat, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon maaf apabila suaranya sedikit medok. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.